Shalom sahabat sukacita sejati yang dikasihi Tuhan. Di tengah segala kesibukan, pergumulan, dan berbagai tantangan hidup yang kita hadapi, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Roh Kudus tetap memimpin, menguatkan, dan mengarahkan langkah kita sesuai dengan tujuannya. Hari ini kita akan belajar tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan diutus sesuai kehendak Tuhan. Kiranya hati kita terbuka untuk mendengar suaranya dan hidup kita dipakai menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Roh Kudus terus memimpin dan menguatkan setiap langkah kami. Saat kami mendengarkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Ajarlah kami untuk hidup taat kepada kehendak-Mu dan jangan takut melangkah ketika Engkau memanggil kami. Pakailah hidup kami menjadi berkat dan saksi bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, dalam kekristenan, Pentakosta dirayakan 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Hari itu bukan sekedar perayaan, melainkan titik balik sejarah. Roh Kudus dicurahkan dan Injil tidak lagi hanya bagi satu bangsa, tetapi menjadi kabar keselamatan bagi seluruh dunia. Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi." Perhatikan, Tuhan tidak berkata, "Pergilah kalau kamu sudah siap." Tuhan tidak berkata, "Pergilah kalau hidupmu aman." Tetapi Tuhan berkata, "Terimalah kuasa Roh Kudus, lalu jadilah saksi." Seringkali kita merasa tidak layak dipakai Tuhan. Kita melihat kelemahan kita, keterbatasan kita, masa lalu kita, kegagalan kita. Tetapi Charles Spurgeon pernah berkata, "Tuhan tidak membutuhkan kekuatanmu, sebab Dia memiliki kekuatannya sendiri yang lebih dari cukup. Dia meminta kelemahanmu untuk dipakai sebagai alatnya." Betapa sering kita sendiri yang membatasi Tuhan. Kita berkata, "Saya bukan pendeta, saya hanya karyawan biasa, saya cuma ibu rumah tangga, saya hanya pengusaha kecil." Padahal misi ujung bumi tidak selalu berarti pindah negara atau berkhotbah di mimbar besar. Bisa jadi medan misi kita adalah marketplace, kantor, kampus, ruang meeting, toko kecil, laboratorium, atau tempat usaha yang Tuhan percayakan. Kita jangan membatasi Tuhan dalam berkarya melalui hidup kita. Lihat Yusuf, ia tidak memulai hidup sebagai penguasa Mesir. Ia dijual, difitnah, dipenjara. Tetapi di setiap musim hidupnya, Yusuf setia kepada apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dan kesetiaan kecil itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Paulus pun demikian. Hidupnya penuh tantangan, keluar masuk penjara, ditolak, dianiaya, bahkan rencana pelayanannya sering berubah. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 7, Paulus ingin masuk ke Asia, tetapi Roh Kudus melarangnya. Ia mencoba pergi ke daerah lain, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan. Bayangkan, rasul sebesar Paulus pun
tidak selalu berjalan sesuai rencananya sendiri. Ini mengajarkan satu hal penting. Tidak selalu apa yang kita pikirkan itu benar. Tidak selalu apa yang kita rencanakan itu akan terjadi. Tetapi ketika Roh Kudus memimpin, selalu ada maksud Tuhan yang lebih besar. Kadang kita ingin jalan lurus, cepat dan nyaman. Tetapi Amsal 14 ayat 12 mengingatkan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, namun ujungnya menuju maut. Seringkali jalan Tuhan tampak berkelok-kelok, tetapi justru disitulah tangannya memimpin dengan aman. Karena itu, jangan takut pada tantangan hidup. Mungkin hari ini ada yang sedang menghadapi perubahan mendadak, karir yang berubah, usaha yang terguncang, hubungan yang mengecewakan, rencana hidup yang tidak berjalan. Tetapi ingat, tantangan tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi justru Tuhan sedang mengarahkan kita menuju tujuan yang lebih besar. Yang Tuhan cari bukan orang yang selalu mengerti jalannya, tetapi orang yang mau taat saat dipimpinnya. Seringkali kita juga terjebak dalam rasa aman yang palsu. Kita menunda panggilan Tuhan karena merasa belum siap. Nanti kalau sudah mapan, nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah punya banyak uang. Akhirnya kita hidup hanya berdasarkan pragmatisme, yaitu keputusan jangka pendek yang nyaman bagi diri sendiri. Padahal banyak orang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui hidup kita sekarang, bukan nanti. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9-10, Paulus mendapat penglihatan tentang seorang Makedonia yang berseru, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah menerima penglihatan itu, Paulus dan timnya segera berangkat ke Makedonia karena mereka memahami bahwa itulah panggilan Tuhan. Ketika Paulus mendapat penglihatan tentang orang Makedonia yang membutuhkan pertolongan, ia segera berangkat, tidak menunda, tidak mencari aman. Sebab ketika pimpinan Tuhan sudah jelas, ketaatan tidak boleh ditunda. Seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara kenyamanan sesaat dan ketaatan kepada Tuhan. Dan tidak jarang kita lebih memilih yang terasa aman, meskipun kita kehilangan arah tujuan Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Hari ini Tuhan kembali bertanya, apa dasar pilihan hidup kita? Apakah keputusan kita hanya didorong rasa aman, uang, kenyamanan, dan kepentingan diri sendiri? Ataukah dipimpin oleh Roh Kudus? Charles Spurgeon berkata, "Tidak akan ada damai antara kamu dan Kristus selama masih ada damai antara kamu dan dosa." Yunus mencoba berdamai dengan ketidaktaatan dan akibatnya badai besar terjadi. Dosa yang dipelihara selalu membawa kekacauan. Karena itu, jangan hidup dalam kompromi. Jangan hidup dalam rasa aman yang palsu. Aman yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan sedang meminta kita melangkah, bukan karena semuanya sudah aman, tetapi karena Dia menopang kita. Percayakah kita kepada doa? Percayakah kita bahwa Tuhan menjawab doa kita? Jangan kita menunggu aman baru melangkah. Melangkahlah karena ada Tuhan yang memegang tangan kita. Kiranya kita boleh berkata, "Tuhan, kemanapun Engkau pimpin,
Aku mau taat. Pakailah hidupku untuk menjadi saksimu sampai ke ujung bumi. Dan saat kita melangkah bersama Tuhan, kita dapat bersandar penuh pada satu kebenaran ini, yaitu bersandar pada Allah yang kekal, tidak akan pernah mengecewakan. Mari kita merendahkan hati dan datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami dipanggil untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan dipakai bagi tujuan-Mu. Ampuni kami kalau seringkali kami lebih memilih rasa aman dan kenyamanan daripada taat kepada panggilan-Mu. Ajarlah kami untuk percaya bahwa rencana-Mu selalu lebih baik daripada apa yang kami pikirkan. Tuhan, pimpin setiap langkah kehidupan kami saat kami menghadapi perubahan dan pergumulan hidup. Mampukan kami tetap percaya bahwa tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Pakailah hidup kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dan berikan kami keberanian untuk melangkah dalam ketaatan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini sampai selesai. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan berani melangkah dalam ketaatan kepada Tuhan. Jangan takut terhadap perubahan, pergumulan, atau jalan hidup yang belum kita mengerti. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berharap kepadanya. Tetaplah setia menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.